Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial untuk tas tote dengan motif daun emboss seperti ini. Pembuatan tas ini cukup mudah ya. Yuk kita lihat cara pembuatannya. Nah, untuk setiap layer warna, di sini saya membutuhkan 2 gulung benang milk cotton atau katun susu. Kemudian di sini saya menggunakan hakpen yang cukup besar, tulip ukuran 7.0 atau 9.0. Nah, kali ini saya akan membuat simpul awalan terlebih dahulu ya, seperti ini, atau boleh kita tali, kita bikin awalan. Kemudian saya akan membuat 40 rantai. Biasanya kalau kita baru pertama kali merajut, kita akan dikenalkan dengan tusuk rantai. Kita dilatih dulu untuk membuat rantai yang agak panjang dengan menggunakan hakpen. Nah, tujuan dari pembuatan rantai ini adalah kita membuat alas dari tas yang ingin kita bikin. Untuk panjang dari tas yang akan kita buat sebenarnya fleksibel ya. Untuk tas yang lebih besar, kita bisa tambahkan lebih dari 40 rantai, ya mungkin 45 atau mungkin bahkan 50 ya. Jadi sesuai selera saja. Tapi di tutorial ini cukup 40 rantai saja. Lanjut kita akan tambahkan satu rantai untuk naik ke atas, kemudian kita akan isi lubang-lubang yang telah kita buat atau rantai yang sudah kita buat tadi dengan tusuk single. Di sini saya singkat SC karena singkatannya adalah single crochet seperti itu. Oke, sedikit ada iklan, ada serabut-serabut halus di situ, tapi nggak masalah. Lanjut ya, dengan satu lubang satu tusuk single seperti ini. Tusuk singlenya ambil, kaitkan, ambil, kaitkan seperti ini. Nah, lakukan sampai ujung karena kita nanti akan melakukan hal yang sama untuk lubang yang berlawanan atau lubang yang ada di bawahnya. Oke ya, semoga bisa diikuti. Di sini adalah step kedua dalam pembuatan alas setelah kita membuat rantai. Nah, lanjutkan sampai ujung, kurang lebih seperti ini. Kalau kita sudah sampai ujung, artinya di sini udah dapat 40 tusuk single. Kita isi dengan 3 tusuk single. Di sini adalah untuk membuat tikungan ya, atau kita akan membuat kayak semacam setengah lingkaran. Gunanya adalah untuk belok, karena kita akan mengisi tusuk yang ada di sebaliknya dengan tusuk single seperti ini ya. Untuk tusuk yang kita buat saat ini juga 40 tusuk single. Jadi nanti totalnya ada 40 plus 40 plus 3 dan plus 3. Jadi totalnya ada 86 tusuk single. Oke ya, lakukan sampai ujung, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini udah sampai ujung. Totalnya nanti ada 86. Tapi ini kita tambahkan dulu 4 tusuk single atau mungkin 3 tusuk single juga bisa ya, karena tikungannya. Jadi kurang lebih 3 atau 4. Jadi nanti totalnya ada sekitar 86. 85 juga boleh sih, karena kita akan menggunakan jumlah ganjil ya, kelipatan 5 untuk kita membuat layer di atasnya. Nah, pada bagian tikungan tadi kita langsung naik ke atas ya, jadi nanti kita akan kayak membuat semacam rumah siput. Nah, untuk step selanjutnya yaitu kita akan mengisi lubang-lubang yang telah kita bikin tadi dari tusuk single menjadi kita isi maksudnya dengan tusuk double. Nah, tusuk doublenya seperti ini. Kita kaitkan dulu dari belakang, kemudian masuk, kemudian tarik-tarik seperti ini ya. Totalnya nanti kurang lebih ada 86 tusuk double atau mungkin 85 juga bisa ya. Nah, kayak gini ya tusuk doublenya. Nah, di sini alasnya udah siap. Kita akan bagi per 5 tusuk untuk satu emboss daun. Jadi kalau tadi 86 ya mungkin ada sisa 1 ya. Tapi bisa disiasati kok.
Nah, untuk motif pertama ya, kita akan isi dengan 1 tusuk double diambil dari depan, kemudian 4 tusuk double diambil dari belakang kayak gini. Karena kita memulai dari membuat bagian bawah daun. 1 DC dari belakang kayak gini ya. Kita cantol-cantolin, kaitkan, kemudian ambil, kaitkan dengan tusuk yang ada di bawahnya, tapi kita kaitkan dari belakang. Ini udah 3. Kemudian 4. Nah, udah ya. Lanjut, kita akan membuat tusuk double dari depan. 1 seperti ini. Nah, udah kelihatan ya bedanya ya. Kita lanjutkan dengan 4 tusuk double dari belakang. Oke. 2, kemudian 3, kemudian 4. Oke, 4 DC dari belakang udah. Nah, kita ulangi prosesnya ya. 1 DC dari depan dan 4 tusuk double dari belakang. Oke, lanjut. Belakang 1, kemudian kaitkan 2, lanjut 3, seperti ini. Kurang 1 lagi. Oke, sudah cukup. Kemudian mulai lagi dari depan, tusuk double dari depan, dan lanjut 4 tusuk double dari belakang. Nah, nanti di sini ada sekitar 17 calon embos ya. Setelah 1 putaran, kita akan lanjut ke layer 2 untuk embos pertama ini. Nah, kita isi 2 tusuk double dari arah depan, tentunya kita kaitkan dengan tusuk double dari arah depan yang ada di bawahnya. Oke, lanjut kita isi dengan 4 tusuk double dari arah belakang. Udah kelihatan ya, ada sesuatu yang bertumpuk yang nanti akan kita kembangkan untuk dijadikan sebagai suatu embos. Oke, tetap dengan hitungannya sama yang belakang ya. 3, kemudian 4. Oke, sekarang kita akan isi dengan 2 tusuk double dari arah depan. Kita kaitkan dengan tusuk double dari arah depan yang ada di bawahnya. Oke, udah 2 ya hitungannya ya. Kemudian kita isi dengan 4 tusuk double dari arah belakang. 1, kemudian 2, 3, 4. Nah, kita akan ulangi prosesnya. 2 tusuk double dari arah depan. Double lagi. Kemudian 4 dari arah belakang ya. Oke, ini layer kedua sudah selesai. Kita udah lihat perbedaannya. Lanjut kita akan bikin layernya menjadi semakin kelihatan embosnya. Hitungan selanjutnya kita akan isi dengan 4 tusuk double dari arah depan, dan untuk arah belakang kita kurangi dari 4 menjadi 2 tusuk double saja. Nah, ini tadi tusuk double dari arah depan. Yang tusuk double yang ada di bawahnya kita isi dengan 4 tusuk double seperti ini. Udah kelihatan ya. Oke, macam ini nanti. Kemudian untuk 2 tusuk double dari arah belakang, kita akan isi, atau boleh kita lompati aja ya. Langsung aja. Kita skip 1, tinggal 2 seperti ini. Nah, udah kelihatan.
Lanjut kita akan isi dengan 4 tusuk double dari arah depan. Nah, di sini kita isi 2. Kemudian sampingnya juga kita isi dengan 2 tusuk double yang kita ambil dari arah depan. Nah, kita udah dapat 2. Sudah mulai terlihat. Lanjut 2 dari arah belakang. Kemudian mulai lagi dengan emboss dari arah depan. Sudah mulai terlihat. Lanjut 1, 2. Kemudian dari arah depan lagi 3, 4. Lanjutkan sampai 1 putaran di layer ketiga ini ya. Nah, nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Sudah selesai 1 putaran. Kita akan lanjut ke layer yang keempat. Layer ini kita akan isi 6 tusuk double dari arah depan dan 2 tusuk double dari arah belakang. Nah, yang akan kita isi adalah tusuk double yang ada di tengah-tengah emboss seperti ini ya. Jadi pinggirnya kita biarkan diisi 1, kemudian tengah-tengahnya baru kita kasih double yang ini ya, tengah ya. Seperti ini kita isi 2, kemudian paling pinggir kita isi 1, jadi totalnya nanti ada 6. Di sini kita isi 1. Oke, kita isi yang ke-6. Kemudian lanjut 2 tusuk double dari arah belakang. Oke. Nah, udah semakin terlihat. Badan daun dari embossnya udah semakin gede. Tapi kita nanti akan bikin nggak gede-gede amat ya, dengan lebar 6 dc dari arah depan aja. Oke, di sini udah yang keempat, kemudian yang tengah-tengah lagi ditambah 5, kemudian terakhir 6. Udah dapat 2, kemudian 2 tusuk double dari arah belakang. Lanjutkan ya dengan menggunakan pola yang sama sampai 1 putaran. Nah, di sini untuk layer atasnya kita akan meninggikan emboss tetap dengan hitungan yang sama, yaitu 6 tusuk DC dari arah depan dan 2 tusuk double dari arah belakang. Nah, di sini hanya mengikuti pola yang ada di bawahnya, hanya untuk meninggikan biar kelihatan kayak semacam ada efek ketinggiannya gitulah. Nah, jadi kita tinggal mengikuti pola yang ada di bawahnya. Oke ya, dapat 4, kemudian 5, terus 6, lalu 2 tusuk double arah belakang, lanjut, nah, lagi 1 dari arah depan, kemudian 2, tinggal ikutin yang ada di bawahnya, 3, kemudian 4, lalu 5, kemudian 6. Nah, seperti ini ya. Lanjutkan 1 putaran. Nah, ini udah
satu putaran kita akan mulai untuk mengecilkan daunnya. Jadi kita akan membuat hitungan dengan 4 tusuk DC dari arah depan dan 2 dari arah belakang. Nah, 4 ini akan kita gabungkan kayak gini ya. Ambil, kemudian tarik, tarik. Nah, untuk yang tengah tetap dengan satu tusuk DC dari arah depan ya. Jadi nggak ada yang dikecilin. Karena tadi di bawah 6, kemudian di atasnya ada 4, jadi ada satu yang kita gabungkan. Nah, yang digabungkan itu yang 2 tusuk terluar, ini kita ambil. Nah, kita udah dapat 4 tusuk double dari arah depan. Kemudian di sini 2 tusuk double dari arah belakang. Nah, bunganya udah embosnya udah mulai mengecil ya. Lakukan hal yang sama dengan emboss yang ada di sebelah kiri. Yuk kita mulai ya. 4 DC ini yang digabungkan, 6 jadi 4. Kemudian 1. Kemudian 1 lagi. Lanjut 2 jadi 1. Kemudian 2 tusuk DC dari arah belakang. Oke. Sudah kelihatan mulai mengecil. Lakukan ya untuk emboss yang lainnya sampai 1 putaran. Nah, ini udah mulai kelihatan ya, dari gede mau ke kecil. Ini udah 1 putaran. Kita akan mengecilkan lagi 2 tusuk DC dari arah depan. Nah, 2 tusuk kayak gini kita jadikan 1, 4 jadi 2 kayak gitu. Kemudian yang di belakang itu kan ada 2, kemudian akan kita jadikan 4. Nah, caranya di sini 2 jadi 4 itu kayak 1 tusuk tapi tetap diisi dengan 2 tapi dari belakang. Jadi mungkin kebalikan kita bikin emboss tadi. Nah, ini tetap pada satu tempat yang kita selipkan ada 2 tusuk. Jadinya kalau 2 jadi 4 ya agak kayak diepet-epetin gitu ya. Nah, lanjut 4 jadi 2 di sini kita ambil 2 tusuk, kemudian disatukan jadi 1. Nah, kita udah dapat tinggal 2 kayak gini ya. Nah, udah kelihatan kan embossnya udah mulai mengecil. Yang di belakang kita kasih 4. 1, kemudian 2, kemudian lagi, lanjut. Nah, udah dapat 4. Nah, hasilnya kayak gini ya. Sudah mulai mengecil embossnya. Lagi untuk emboss yang ketiga. 2 jadi 1. Oke. Kemudian lanjut sampai 1 putaran. Nah, ini udah 1 putaran. Ini kita akan ke bagian akhir dari proses pembuatan emboss ya. Biasanya kalau daun itu kan pada sisi atasnya itu kan mengecil. Nah, ini kita akan bikin 1 tusuk double dari arah depan. Nah, caranya sama, kita satuin kayak tadi. Kemudian yang di sini udah pas 4 tusuk double dari arah belakang, kita tinggal ngikutin aja. Oke, yang keempat ini. Kemudian kita ambil lagi 1 tusuk double dari arah depan. Kemudian 4 tusuk double dari arah belakang. Oke ya, lanjut.
Nah, udah mulai terlihat. Nah, kalau di sini udah satu putaran, ini akan saya tambahkan satu layer lagi agar embosnya kelihatan lebih tinggi. Jadi dengan ikutin pola yang ada di bawahnya aja. Kayak gini cuman biar tambah tinggi aja sih, biar kelihatan dan bikin mungkin layer-layernya agak lebih tinggian dikit lah untuk kita mendapatkan warna yang coklat, karena nanti kita akan ganti warna di layer selanjutnya, di layer warna selanjutnya maksudnya. Oke, udah agak lebih tinggi. Lanjutkan ya untuk satu putaran lagi. Nah, di sini udah cukup ya. Kita akan ganti warna. Nah, kalau stok benangnya agak banyak, mungkin di sini butuh sekitar 6 sampai 7 gulung warna yang sama ya. Kayak gitu, tapi kalau misalnya kita pengen menggunakan warna yang lain untuk satu layer emboss dari warna ini, kita membutuhkan satu lebih dikit. Jadi kita sedia 2 gulung aja. Nah, ini proses nyambungnya. Sambung biasa aja lah di situ. Kemudian kita mulai dari sisi tepi karena nyambung ya, biar nggak kelihatan, dan kita mulai menggunakan warna abu-abu. Nah, kita memulai dari kayak layer pertama pada warna coklat ini tadi nih. Kita mulai hitungan kayak di awal tadi, 4 tusuk double dari arah belakang dan 1 tusuk double dari arah depan, atau mungkin bisa dari 1 tusuk double dari arah belakang dan 4 tusuk double dari arah belakang. Nah, ini warna abu-abunya udah hampir selesai. Tinggal kita menyatukan antara 2 tusuk double menjadi 1. Tinggal sisi atasnya ya. Ngikutin pola yang ada di bawahnya kayak gini. Nah, ini saya menggunakan benang katun susu ya, tapi benangnya itu sebenarnya cocok untuk baju. Cuman saya ada punya beberapa yang tersisa dan kalau mau dibikin baju itu kayak kurang, jadi saya bikin tas aja. Sebenarnya di sini kita bisa menggunakan benang poli karena dia agak lentur ya. Kalau nilon mungkin agak berat untuk kita ngambil emboss dari arah depan atau belakang, jadi mungkin lebih tepatnya kita menggunakan benang-benang yang lentur yang tidak terlalu kaku sehingga tangan kita tidak sakit lah. Nah, di sini saya menggunakan katun susu ya untuk nyoba aja sih seberapa enakkah dan seberapa baguskah ketika kita menggunakan tusuk emboss ini dengan menggunakan katun susu. Jadi sebenarnya enak-enak aja sih karena benangnya lembut juga dan hasilnya juga lumayan bagus untuk kita jadikan tas tote. Nah, di sini untuk abu-abu udah selesai, kita akan menambahkan 2 warna yang saya punya. Masing-masing tentunya butuh stok 2 gulung ya. Nah, di sini udah selesai untuk pembuatan badan tasnya. Kita akan membuat handle. Di sini handle tasnya langsung akan saya rajut bersama dengan badan tasnya. Jadi nggak terpisah. Langsung saya menggunakan rantai, tapi kita kira-kira dulu nih, tengah-tengah tas itu sebelah mana sih? Nah, di sini saya akan memulai dari bagian yang menurut saya dia udah simetris. Tinggal lanjut membuat rantai sepanjang yang akan kita butuhkan. Kayak gini ya. Terus kira-kira tengah-tengahnya mana nih yang simetris kanan kiri? Kita ya kirologi sendirilah. Nah, kurang lebih di sini. Lanjut dengan menggunakan tusuk double ya. Oke, mungkin satu putaran. Jangan lupa nanti untuk rantai itu depan belakang ya, karena kalau satu sisi saja kurang pas nanti malah sakit dipakai.
Nah, lanjut depan belakang ya. Nah, ini udah depan dan belakang udah kelihatan, panjang tasnya udah sesuai ya, 60 tusuk rantai. Nah, di sini setelah satu putaran saya akan isi dengan tusuk single, tapi di sini saya selesaiin dulu untuk badannya. Lanjut kita akan isi dengan tusuk single. Tiap lubang kita isi dengan satu. Oke, sebenarnya tusuk single biasa sih. Jadi tebal tasnya nanti tergantung mau seberapa gede, itu tergantung pada kita mau berapa putaran ya. Tapi kayaknya kalau saya 3 putaran udah cukup untuk pembuatan tas ini. Nah bun, tasnya udah jadi.